Jadi kita kan bahas sejarahnya. Sejarah Ya'juj dan Ma'juj dimulai dari pembangunan tembok Zulkarnain di wilayah pegunungan Kaukasus yang hari ini meliputi beberapa negara, yaitu Rusia, Armenia, Azerbaijan, dan lain-lain di sana. Yang dulu itu masuk dalam negara Uni Soviet. Uni Soviet kan negara banyak itu kan. Yang akhirnya sekarang pecah-pecah ya kan. Jadi termasuk Rusia juga iya. Jadi Ukraina juga iya, Uni Soviet. Jadi pecahan Uni Soviet itu banyak hari ini. Daerah sana. Jadi Rasulullah SAW pernah berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalajengking. Dia bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya, kecil sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir di tempat-tempat yang tinggi seakan-akan wajah mereka seperti perisai. Ini terangkan. Ya'juj dan Ma'juj ciri-cirinya itu seperti itu. Lebar mukanya, sipit matanya, pesek Jadi ini bicara tentang apa? Awal kemunculannya itu ya situ. Contoh lah, kalau kita hari ini bicara tentang Islam. Kalau seandainya Islam pertama muncul di mana? Di Arab. Apakah Islam itu identik dengan orang Arab? Islam itu pasti orangnya mancung. Bahasanya Arab begini-begini. Lah sekarang saudara hidungnya pesek. Kita nih harus saudara hidungnya pesek. Ya. Apakah bukan orang Islam? Jadi awal mulanya Islam itu di Arab. Setelah menyebar luas ke negara manapun, jadi bicara tentang Islam bukan berarti Arab. Orang Arab juga belum tentu Islam. Jadi bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj juga sama. Awal mulanya dia muncul dari kalangan siapa? Yang akhirnya begitu nyebar ke luas ke muka bumi ini, setelah berbaur, apakah orang yang hidungnya mancung, terus dia ngikut Ya'juj dan Ma'juj, nggak jadi Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu sebuah faham. Ya sebagaimana gini, Yahudi. Yahudi itu siapa? Anaknya Nabi Yakub. Namanya Yehuda, yang akhirnya anak keturunan yang akhirnya kita terkenal sampai hari ini Yahudi. Awalnya cuman orang, nama orang yang akhirnya jadi sebuah nama kelompok. Jadi sebuah agama hari ini. Karena apa? Keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi akhirnya menjadi sebuah agama. Jadi seperti itu. Begitupun agama-agama yang lain itu banyak kan juga sama. Hindu itu seperti awal mulanya di lembah Hindustan. Akhirnya berkembang biak kemana-mana ya kan. Namanya Hindu. Itu padahal nama wilayah Hindustan. Begitupun Ya'juj dan Ma'juj. Awal mulanya munculnya itu orang-orangnya mukanya lebar. Terus kecil matanya. Coba sekarang identifikasi. Kira-kira siapa Ya'juj dan Ma'juj? Karena di dalam Quran, Dajjal itu, ya di dalam hadis juga diterangkan, Dajjal itu masih membawa agama. Dia ngaku sebagai utusan Allah, mengaku sebagai Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan Isa al-Masih ad-Dajjal. Isa al-Masih palsu. Jadi dia masih membawa nama-nama agama, atribut agama. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj sama sekali nggak membawa agama. Orang kalau mengikuti dia, nggak ada Tuhan. Ini semua ada itu karena memang dari dulu ada. Nggak percaya akhirat, nggak percaya dunia dan akhirat akan kiamat, itu nggak percaya. Siapa? Ateis, ya kan? Sekarang ateis di mana? Uni Soviet dulu banyak kan ateis. Yang akhirnya sekarang menyebar ke Cina, Mongol, segala macam. Itu pertama itu Mongol, daerah Mongol itu. Makanya Mongol itu membawa ajaran itu. Dulu memerangi dunia waktu itu. Yang terkenal lah siapa rajanya? Genghis Khan. Itu. Jadi ini
Ciri-ciri ketika Ya'juj dan Ma'juj nih faham yang membawa kerusakan itu muncul. Dia merusak orang-orang yang punya agama. Musuh mereka yang orang punya agama. Makanya bagaimana merusak orang yang punya akidah, punya keimanan itu bagaimana agar dihancurkan. Terus kita lanjut. Surat Al-Kahfi ayat 94. Ya, ketemu ya? Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Namanya nggak usah disebut. Intinya orang yang ateis lah. Mau namanya apapun hari ini menjadi kelompok kan banyak. Nggak usah disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Ini kaum yang dirusak karena dia nggak percaya Allah, nggak percaya Tuhan, nggak percaya apa. Adanya itu berbuat kerusakan, menghalalkan segala cara. Orang kalau nggak percaya Tuhan, kehidupan setelah kehidupan dunia ini, itu nggak percaya dosa. Jadi menghalalkan segala cara. Itu yang mereka perbuat. Saudara tahu, di akhir zaman ini sebenarnya sudah teridentifikasi Ya'juj dan Ma'juj itu siapa. Maka 3 kekuatan besar itu sebenarnya sudah di depan mata kita. Ya'juj dan Ma'juj adalah orang yang berbuat kerusakan yang pada awal kemunculannya ciri-cirinya fisiknya, matanya sipit dan lebar mukanya. Namun pada perkembangannya banyak yang menjadi pengikutnya. Sebagaimana faham Yahudi yang pada awalnya adalah Bani Yakub alaihissalam. Tapi pada perkembangannya menjadi sebuah faham yang pengikutnya tidak harus Bani Israel. Begitupun Islam pada awal kemunculannya dari Arab, tetapi hari ini Islam bukan berarti orang Arab. Ya'juj dan Ma'juj juga sama. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu bukan berarti orang sana. Tapi siapapun hari ini yang tidak percaya akhirat, nggak percaya kehidupan setelah kematian, nggak percaya Tuhan, nggak percaya kiamat, itu faham Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj yang pada awalnya orang-orang yang berbuat kerusakan, yang tidak beragama, yang kemudian berkembang hingga ke seluruh dunia. Sedangkan Dajjal keluar masih membawa agama, sedangkan tidak ada satupun riwayat yang menerangkan Ya'juj dan Ma'juj beragama. Karena ia membawa faham ateis.